Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Tusa Rumahan. Di tangan saya ini adalah sebuah HP Samsung dengan kode SMB109E. Kasus ini adalah pada sebagian tombolnya ini tidak mau berfungsi, teman-teman ya. Jadi ini saya coba cas dulu karena HP-nya sementara lowbat. Jadi kita tes terlebih dahulu tombol apa saja yang tidak berfungsi. Nah, ini kasusnya katanya yang punya adalah HP ini dicebur ke dalam air, lalu kemudian anaknya yang masih usia anak-anak ini kemudian lalu menginjak-injak ya HP-nya, sehingga dibawa ke sini sebenarnya dalam keadaan mati total dan alhamdulillah sudah nyala. Namun permasalahannya adalah juga tombolnya, teman-teman. Jadi ini saya coba beberapa tombol memang tidak berfungsi ya. Jadi saya lihat ini yang berfungsi cuma 1459 bintang kosong pagar. Nah, selebihnya itu tidak berfungsi. Tidak usah berlama-lama, teman-teman. Kita buka saja ya. Kita buka saja HP-nya. Kasus seperti ini memang sangat rawan sekali jika terkena air ya, karena ini disebabkan oleh korosi. Jadi di balik kitun ini yang saya buka ini itu pasti terdapat korosi kalau memang kena air, teman-teman. Dan ternyata saya perhatikan memang ini ada beberapa di ini ya, di tombolnya ini ada korosi ya, ada karatan. Jadi ini memang imbas dari kena air. Jadi ini yang saya tunjukkan adalah bagian tombol yang berkarat, teman-teman. Jadi solusinya adalah kita akan membersihkan. Saya ini menggunakan Pertalite ya. Jadi kita kasih seperti ini sedikit, lalu kemudian kita sikat, kita pastikan sampai bersih. Biasanya jika sudah bersih tentu ini akan berfungsi kembali ya. Jadi namanya kena air ya pasti korosi, teman-teman. Kenapa bisa korosi? Karena kan ada aliran listrik di dalam HP ini, sehingga pada saat terkena air tentu itu akan menyebabkan korosi. Oke, kalau teman-teman punya HP seperti ini, khususnya di Samsung B107E ataupun sejenisnya yang masih menggunakan tombol manual seperti ini, teman-teman ya, jadi bukan Android. Kalau terkena air, insya Allah langkah ini bisa kita coba dulu sebelum, kalau memang tidak berfungsi ya baru mungkin kita bawa ke tempat servis, teman-teman. Jadi ini hanya solusi bagi teman-teman yang ingin mencoba ya. Oke, kalau kita sudah sikat-sikat seperti ini, kita pastikan ya, karatannya kita pastikan. Kalau masih ada, kita coba bersihkan kembali ya. Jadi di tombolnya ini kan kalau korosi kan tidak bisa bersentuhan antara ground dengan positifnya, sehingga tidak bisa berfungsi. Jadi memang harus dipastikan kutub positif yang ada pegangannya yang memiliki nilai hambatan dengan groundnya, nanti nanti bersentuhan normal, baru bisa normal atau bisa berfungsi. Nah, jangan lupa di tombolnya ini juga kita bersihkan karena memang biasanya juga terdapat korosi, teman-teman ya. Jadi di tombol kitunya ini kita bersihkan juga. Kalau teman-teman ada yang istilahnya yang baru ya tentu lebih bagus. Namun alangkah bagusnya kalau kita masih dapat menggunakan yang bekasnya ya. Jadi ini saya bersihkan ya, saya bersihkan lagi bagian yang masih terdapat korosi, lalu kemudian kita pasang kembali, teman-teman ya. Oke, coba pasang dulu. Jadi sekali lagi bahwa kasus-kasus seperti ini, entahkah itu di Nokia maupun Samsung yang masih menggunakan tombol seperti ini, tombol saya bilang tombol gitu ya.
Ini kalau terkena air, biasanya ya kasusnya akan selesai dengan cara membersihkan bagian mesin ataupun bagian daripada tombolnya. Oke, kita coba hidupkan kembali teman-teman. Apakah ini akan berfungsi dengan normal? Biasanya sih teman-teman pasti akan berfungsi normal kembali, karena memang yang menghalangi itu adalah korosi pada tombol teman-teman. Oke, saya pastikan dulu tombol bagian atas ini berfungsi dengan normal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Coba kita 9 bintang pagar. Nah, ini berfungsi dengan oke, kita ulangi 1 1 2 2 3 3 4 4. Kita pastikan saja ini berfungsi dengan normal. Oke, dan ternyata ini normal ya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.